Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan semuanya. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah perumpamaan kelima dan merupakan perumpamaan terakhir dalam surat Al-Hajj, di mana perumpamaan atau contoh mengenai lalat ini muncul di penghujung surat tersebut dan dibuka dengan sebuah kalimat yang sangat unik yang tidak ditemukan dalam contoh-contoh atau perumpamaan lain di Al-Quran Karim. Nah, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka contoh ini dengan firman-Nya, Ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, telah dipukulkan sebuah contoh, maka istima', dengarkanlah dengan fokus olehmu contoh tersebut. Sebelum kita mendengarkan dengan fokus, apa sih contoh yang dimaksud? Kita akan merenungkan sedikit tentang struktur bahasanya. Tadi kita katakan kalimatnya unik ya. Kenapa? Kalau kita memperhatikan contoh-contoh sebelumnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan atau berfirman, Daraballahu mathala. Allah Ta'ala telah memukulkan sebuah contoh atau kadzalika yadribullahu al-amthal. Seperti itulah cara Allah memukulkan atau menghentakkan contoh-contohnya. Yang digunakan adalah doroba atau yadribu. Kadzalika yadribu Allahu al-amthal. Di mana kedua ini adalah kata kerja aktif. Kata kerja aktif. Dan pada contoh ini Allah menggunakan kata kerja pasif, duriba. Dipukulkan. Kalau ini kan memukul ya. Wahai manusia, telah dipukulkan sebuah contoh. Tidak disebutkan siapa subjeknya. Apakah Allah yang berbicara ataukah Nabi, tidak disebutkan secara eksplisit. Pertanyaannya kenapa? Kenapa di sini Allah menggunakan kata kerja pasif? Nah, untuk memahaminya secara mudah, Anda akan memberikan sebuah analogi yang sangat-sangat sederhana. Katakanlah kajian tafsir tematik kita tentang lalat ini sedang dibawakan secara offline di sebuah masjid. Kemudian Anda datang menggunakan sebuah daster, menenteng dompet koin yang isinya recehan, kemudian di tangan kanan Anda membawa seplastik tempe, tahu, ikan teri, dan lain-lain. Tiba-tiba anak tuh datang ucuk-ucuk ke dalam masjid, duduk di atas meja, dan memberikan ceramah. Oh, ayo ibu-ibu semua, akhwat, ukhti, dan sebagainya. Buka surat Al-Hajj ayat 73. Kita akan membahas tafsir ayat bla 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 bla. Dengan bahasa yang tinggi, bahasa Arabnya, kemudian membawakan ayat-ayat yang presisi dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis-hadis sahih pula yang dibawakan pada saat itu. Kemudian ada hikmah-hikmah yang disampaikan dalam waktu kurun setengah jam yang mengguncang jiwa orang yang mendengarkannya. Nah, dalam situasi tersebut, biasanya apa yang terjadi pada para pendengar atau audiens, ibu-ibu yang mendengarkan ceramah ini? Biasanya akan ada dua kubu di sini. Yang pertama adalah mereka yang melihat dan mendengar. Mungkin para muslimah yang melihat penampilan anak seperti ini, kayak orang baru pulang dari warung membawa belanjaan lagi, pasti akan sebagian besar akan berpikir, loh siapa ini, perempuan ini, kok gak sopan dia tiba-tiba masuk ke dalam masjid, masih bau-bau ikan gitu, kemudian menyuruh kita untuk mendengarkan
isi kajian dengan seksama. Gak sopan banget ya. Apalagi kalau misalnya ada oma-oma atau nenek-nenek yang ikut mendengarkan di situ. Wah, itu penghinaan sekali kepada mereka. Ketidaksopanan uh, orang yang menyampaikan ini. Dan yang kedua, ada orang-orang yang hanya mendengarkan. Misalkan, ada ibu-ibu lain yang berada di luar area masjid. Ketika dia hanya mendengar isi pesannya, isi ceramahnya, mungkin saja sebagian dari mereka akan berkata, Masya Allah, ada syekh ya datang ke masjid ya, siapa dia? Pengen deh ketemu sama syekh tersebut, minta didoakanlah anak saya, bla bla bla, supaya seperti dia dan sebagainya. Nah, dalam psikologi komunikasi, yang pertama ini disebut dengan jalur samping. Jalur samping itu adalah penampilan, pakaian, aksen, dan bahasa tubuh sang pembawa pesan. Ya, orang-orang yang melihat penampilan luar. Audiens yang kedua ini adalah mereka yang mendengar dari jalur utama. Apa itu jalur utama? Jalur utama itu adalah argumen yang disampaikan. Kemudian bukti yang dibawakan. Dan riset-riset atau isi pesan, substansi pesan itu sendiri. Nah, kalau kita lihat di ayat ini, ya ayuhan nas duriba mathalun fastami'u la, Allah memanggil ayuhan nas, seluruh manusia, di mana di dalamnya mencakup orang beriman, mukmin, dan non-mukmin, orang-orang yang tidak beriman. Sebagian mufasir seperti Imam Ibnu Katsir menspesifikkan di sini, ya ayuhan nas, mad'unya, orang yang diseru adalah orang-orang musyrik Makkah, musyrikin Makkah, kafir-kafir Quraisy. Dan bagi mereka, pesan atau ayat-ayat yang dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW adalah sesuatu yang mengganggu. Begitu mereka mendengar ayat-ayat Allah, atau nama Allah, atau bahkan mereka melihat diri Nabi Muhammad itu sendiri, mereka langsung menutup telinga secara otomatis. Nah, maka dalam ayat ini Allah seolah menghilangkan jalur sampingnya dengan menggunakan bentuk pasif buriba. Ini loh, ada sebuah contoh sedang dipukulkan kepada kalian, dalam tanda petik ya, dihentakkan bagi kalian. Dengarkan saja isinya baik-baik. Allah mengajak mereka, dan kita tentunya orang beriman di sini ya, untuk membuang bias-bias terhadap pembicaranya. Siapapun yang memberikan pelajaran mengenai ayat ini, mau dia orang tidak terkenal atau terkenal, atau dia memakai dasar atau tidak, itu tidak penting. Karena yang penting itu adalah isi pesan tersebut. Maka dengarkanlah perumpamaan ini dengan seksama, karena manfaatnya akan berdampak bagi diri kalian sendiri. Yaitu makna dari pembuka ayat ini. Ya ayuhan nas, duriba mathalun fastami'u lah. Ya Allah ingin orang-orang musyrikin Makkah itu benar-benar memperhatikan dengan jelas apa contoh yang akan dibawakan pada ayat ini. Nah, sekarang marilah kita masuk ke bagian inti dari contoh yang sangat menohok ini. Pukulan yang sangat telak ini, di mana Allah Ta'ala berfirman, Innal ladina tad'una min dunillah lan yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lah. Sesungguhnya segala sesuatu alladzina, apa-apa yang kalian seru selain Allah, lan yakhluqu, sekali-kali mereka tidak dapat menciptakan dzubab, seekor lalat pun, walau ijtama'ulah, meskipun mereka bersekongkol untuk menciptakannya. Ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua, wa iyasdubuhumudz dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min. Dan katakanlah mereka berhasil menciptakan seekor lalat. Kemudian lalat tersebut merampas, merebut sesuatu dari mereka, la yastanqidhuhu min, maka mereka tidak dapat merebutnya kembali. Misalkan lalat itu memakan makanan yang diciptakan oleh sesembahan, oleh berhala, oleh
orang-orang yang memberikan sesajen itu, maka mereka tidak akan bisa merebutnya. Ini bagian yang kedua. Ya, kita akan fokus ke bagian yang pertama. Kita akan membayangkan atau kembali kepada masa-masa pada saat kaum musyrikin Makkah itu menyembah patung-patung atau dewa-dewa yang mereka anggap sakral. Ini ya, ibarat ini patung. Biasanya mereka itu sebelum berdoa atau memohon sesuatu akan mengoleskan za'faron, wangian kepada batu-batu itu. Dioleskan wangian, kemudian mereka akan memberikan persembahan makanan terbaik yang mereka miliki. Daging yang mahal, katakanlah kalau di zaman kita apa yang paling mahal itu Wagyu A5 diimpor dari Swiss. Nah, itu dia akan diletakkan di sini. Kemudian anggur-anggur yang paling mewah sebelum mereka duduk bermeditasi memohon hajatnya. Tiba-tiba saat mereka sedang khusyuk meminta, ada seekor lalat yang memaksiati berhala ini, membangkang. Dia mencuri makanan yang diberikan untuk berhala. Tepat di hadapan hidung berhala tersebut. Ya, seolah-olah lalat itu seperti meremehkan berhala ini. Aku rebut ya daging Wagyu A5-nya ini. Aku makan dia, seperti itu. Apakah kalau kita melihat adegan ini, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan sesuatu di mana dewa atau sesembahan yang kalian anggap perkasa yang bisa mengabulkan hajat kalian itu bahkan tidak bisa, tidak mampu melindungi makanannya sendiri dari makhluk seremeh, sesepele seekor lalat. Karena dia bukanlah pencipta, dia tidak memiliki kekuasaan apapun. Tentu saja ya, batu-batu itu. Karena kalaupun dia yang menciptakan lalat itu, seharusnya dia bisa dong menyeting lalat itu agar tidak memakan makanan sesajian. Tetapi dia tidak bisa karena bukan dia yang menciptakan seekor lalat. Nah, ini seharusnya dari contoh yang pertama ini bisa membolak-balik logika para penyembah pagan yang beragama paganisme itu, orang-orang yang menyembah patung, orang-orang yang menyembah berhala, orang-orang yang suka beribadah di kuil-kuil. Harusnya logika itu kena pas di kepala mereka, sangat telak memukul akal mereka. Namun di sini ya ada yang menarik dari penafsiran para mufassir di ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menggunakan jamak mudzakkar, innalladzina, alladzina, orang-orang yang atau apapun yang. Di sini kalau kita di Al-Qur'an kalau kita perhatikan, berhala adiha itu sesembahan biasanya menggunakan dhamir muannats. Ketika kita mengutip doa Nabi Ibrahim alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa taala, apa kata Nabi Ibrahim? Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Wahai Rabbku, sesungguhnya mereka, inna hunna, di situ menggunakan domir mereka untuk perempuan yang merujuk kepada para berhala-berhala itu. Nah, di sini Allah Ta'ala menggunakan jamak mudzakkar. Makanya para mufassir berbeda-beda terhadap penafsiran alladzina di sini. Sebagian mereka atau mayoritas dari mereka menafsirkan alladzina di sini adalah berhala, sesembahan-sesambahan. Apapun lah, mau yang disembah itu pohon atau apa, yang penting benda yang dianggap sakral kemudian dia dijadikan Tuhan. Alladzina ya tad'una min dunillah. Kemudian jauh lebih dalam ada sebagian dari mereka yang mengatakan alladzina di sini termasuk para penguasa. Apa maknanya? Nah, kalau kita perhatikan, kebanyakan musyrikin Makkah, kafir Quraisy itu, mereka menyembah berhala karena ada tekanan politik dari penguasa mereka, pembesar kabilah mereka. Di mana pembesar kabilah mereka itu adalah orang-orang yang menciptakan berhala, kemudian menyembahnya. Sehingga mau tidak mau, orang-orang yang berada di bawah mereka itu harus menguasai penguasanya.
Jadi kalau pada zaman dulu, ya zaman periode kekafiran orang-orang Makkah itu, mereka yang menolak untuk menyembah berhala, kemudian ikut ke agamanya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu bukan hanya mereka itu menolak ajarannya aja, berhalanya aja, tetapi mereka itu sama dengan melepaskan kewarganegaraan Mekah itu sendiri. Ya. Ketika seorang memutuskan untuk tidak mau menyembah berhala karena tahu itu salah, mereka itu sebenarnya sedang memusuhi para pemimpinnya. Kayak kita nih, misalkan kita nggak mau masuk apa ya agama eh, agama Kristen, sedangkan presiden kita itu beragama Kristen dan memerintahkan seluruh bawahannya itu untuk beragama yang sama dengan pemimpinnya. Nah, seperti itulah kita akan serba salah, berada di dalam kondisi yang terdesak, sehingga kebanyakan dari para penyembah berhala ini, mereka itu bukan menyembah berhala karena memang yakin akan kekuasaan atau kesakralan berhala tersebut, melainkan mereka takut kepada tekanan penguasa. Di sini, innalladzina tad'una min dunillah, termasuk orang-orang yang takut untuk masuk ke dalam Islam karena tekanan dari para penguasa mereka. Di sini juga dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alladzina tad'una min dunillah bisa termasuk di dalamnya para kakek moyang atau nenek moyang. Dan ini terjadi pada paman kecintaan Nabi, Abu Thalib, di mana dia tidak mau meninggalkan agamanya karena setia dengan agama kakek moyangnya. Ya, jadi ketika kita atau pada saat itu orang-orang kafir Quraisy yang memutuskan tidak mau menyembah berhala, mereka itu sebenarnya sedang membuat perang saudara, ya perang kepada kakek moyang mereka, orang-orang terdahulu mereka, karena mereka itu sangat kuat ya kesetiaannya terhadap kakek moyang, sehingga ketika mereka mengatakan bahwasanya oh sesembahan ini sesat, tidak tidak memberikan apapun kepada kita, tidak bisa memberikan bahaya ataupun manfaat kepada kita, maka mereka itu sebenarnya sedang mengolok-olok garis nasab mereka sendiri, di mana hal itu adalah sesuatu yang sangat dibangga-banggakan oleh kaum musyrikin Makkah. Dan itulah yang sedang dibahas pada ayat ini. Innalladzina tad'una min dunillah, katakanlah para penguasa elit kalian berkumpul bersama dengan kakek-kakek moyang kalian, kemudian bersama dengan berhala-berhala itu. Ya, mereka berkumpul untuk menciptakan seekor lalat, maka mereka tidak akan mampu melakukannya. Ya, innalladzina tad'una min dunillah lan yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Ini sangat menohok sekali sebenarnya ya. Kemudian kita masuk ke bagian yang kedua. Nah, bagian kedua ini lebih dahsyat lagi. Wa iyaslubuhumudz dzubab syai'a, dan ketika lalat itu berusaha untuk merampas, yasdub diambil dari kata salbun. Salb ini nuansanya adalah nuansa peperangan, konteks peperangan. Biasanya kalau di dalam Arab klasik, yasdub atau salb ini adalah ketika misalnya ada dua kelompok sedang berperang di sini ya. Nah, mereka perang. Ketika kelompok yang ini berhasil merebut benda yang paling dikultuskan oleh lawannya, maka mereka itu sudah memenangkan peperangan. Misalkan benda yang paling bersejarah atau yang paling suci bagi mereka adalah bendera perang. Kemudian kelompok ini berhasil untuk merebut bendera perangnya, sepindah ke sini. Nah, itu tanda mereka sudah mendapatkan kemenangan. Nah, bentuk perampasan ini dalam bahasa Arab dinamakan salb. Ya, salb. Seperti orang yang mengambil bendera musuh, atau kalau misalnya mereka berhasil merebut mahkota rajanya, mahkota panglimanya, atau baju besi jenderalnya. Nah, itu dikatakan yasdub, salb. Kemudian mereka memamerkannya, ayo sini ambil rebut kembali kalau kalian bisa. Dan Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata yang bermuatan atau bernuansa perang ini untuk seekor lalat. Jadi lalat itu
ibarat sedang menyerang Tuhan palsu atau berhala-berhala mereka dengan cara mengambil sedikit dari makanan piring seorang berhala. Sedangkan berhala-berhala ini sebenarnya mereka itu dijaga ketat oleh para elit, para penguasa, para pembesar kabilah. Ya, tapi apa yang bisa dilakukan oleh para pembesar kabilah tersebut? Apakah mereka bisa mengambil lagi sesuatu yang sudah dimakan oleh lalat? Makanya di sini dikatakan la yastanqiduhu min istinqad. Nah, istinqad di sini maknanya adalah merebut kembali. Misalkan di sini katakan bendera ini sudah diamankan oleh musuh. Nah, pasukan yang kalah ini biasanya akan diperintahkan oleh rajanya untuk mengambil kembali bendera yang sudah direbut. Tangkap itu, pasukan itu, kembalikan benda sakral kita, benda suci kita. Ya, la yastanqidhuhu min. Bahkan ketika mereka memerintahkan atau berhala ini pun bisa memerintahkan para elit ini untuk mengambil sesajen yang sudah dimakan lalat, maka mereka tidak akan bisa melakukannya karena mustahil. Ya. Bahkan jika lalat itu berhasil ditangkap, berhasil ditangkap, mereka tidak bisa mengambil apa yang sudah direbut oleh lalat. Mereka tidak bisa melakukan istinqadh, mengambil apa yang sudah dimakan lalat. Karena lalat itu akan mengeluarkan enzim yang mencairkan makanan sebelum dia dihisap. Sudah berubah wujud makanannya. Daging Wagyu A5 itu menjadi sesuatu yang sudah tidak bisa diambil lagi. Berubah wujud secara kimiawi. Dan tidak ada cara untuk istinqad, menyelamatkan, merebut kembali apa yang sudah diambil oleh seekor lalat. Dan di sini, di contoh yang kedua ini, Allah menunjukkan bahwasanya kekuasaan manusia dan berhala itu hanyalah persepsi. Sesuatu yang tidak nyata. Ya, para pembesar Quraisy itu menganggap bahwasanya berhala ini adalah sesuatu yang suci dan berkuasa, padahal itu hanya persepsi mereka. Ya, kekuatan dan kelemahan berhala ini dikalahkan oleh makhluk yang paling kecil dan menjijikkan seperti seekor lalat. Ya, sama kalau misalnya kita melihat apa yang terjadi ya pada Perang Dunia Ketiga ini. Yang terjadi itu apa sebenarnya? Apakah benar Donald Trump itu adalah orang yang paling berkuasa? Tentu saja tidak. Yang terjadi apa? Persepsi yang dibangun atau narasi-narasi yang disebarkan. Yang dibuat-buat seolah Amerika ini adalah negara adidaya yang menguasai semuanya, segala macam bentuk negara. Nah, ini adalah persepsi yang dibangun oleh kelompok mereka, sama seperti Firaun. Firaun itu ketika dia berhadapan dengan Nabi Musa alaihi salam, di mana Nabi Musa ini adalah seorang buron di negara itu karena dia sudah membunuh dan kemudian kembali ke negara tersebut untuk memberikan dakwah. Apa yang terjadi pada Firaun? Firaun sedang membuat persepsi atau narasi kepada seluruh rakyatnya, para penyihir yang lain, seluruh pasukannya, bahwasanya dia adalah Tuhan yang sebenarnya, bukan Tuhan yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Jadi antara Nabi Musa dan Firaun itu mereka sedang adu persepsi, mana persepsi yang lebih kuat. Karena ketika persepsinya Nabi Musa itu menang, bahwasanya Firaun itu bukan Tuhan, bahwasanya Allah Ta'ala adalah Rob yang sesungguhnya, maka Firaun ini akan dianggap akan kalah kekuasaannya. Semua orang akan sadar bahwasanya oh iya benar sih katanya Nabi Musa alaihi salam, Firaun ini bukan sebenar-benarnya Tuhan. Di situ Firaun takut kehilangan kekuasaannya. Makanya di situ dia membangun narasi-narasi atau persepsi agar Nabi Musa ini kalah dalam berargumen, dalam menyampaikan dakwah. Ya, dan ayat ini kalau kita perhatikan ditutup dengan sebuah kaidah yang sangat mendalam.
Du'ufa talib wal matlub. Terlalu lemah, sungguh sangat lemahlah at-talib, orang yang menyembah, wal matlub, dan orang yang disembah. Jadi at-talib ini secara harfiah artinya orang yang meminta atau mencari. Al-matlub itu orang yang dipinta atau orang yang dicari. At-talib di sini maknanya bisa jadi seekor lalat yang mencari makanan. Al-matlub itu adalah makanan yang dicari. Atau at-talib ini adalah si penyembah berhala itu sendiri. Dan matlub itu adalah sesembahannya, berhalanya. Du'ufa talib wal matlub. Dua-duanya itu adalah lemah. Dan ini ada sebuah kaidah atau prinsip yang harus kita tanamkan kuat-kuat ke dalam diri kita. Jika yang kita kejar adalah sesuatu yang dhaif, yang lemah, maka kita sebagai pencari, yang sebagai pengejar itu akan menjadi lemah. Sekali lagi, jika yang kita kejar, yang kita cari, yang kita pinta selama ini adalah sesuatu yang lemah, maka kita akan menjadi lemah. Dan kaidah ini tidak hanya berlaku untuk para penyembah berhala. Ini berlaku juga untuk orang-orang beriman. Al-talib. Apabila kita adalah seorang tolibu validasi manusia, tolibu jumlah likes, tolibu pengakuan orang lain, tolibu uang, tolibu jabatan, tolibu kekuasaan. Apabila kita tidak mendapatkan, katakan, kita tidak mendapatkan pujian manusia, apa yang terjadi pada diri kita? Kita akan menjadi lemah, akan menjadi depresi, karena kita menggantungkan diri pada pujian makhluk yang lemah. Ketika kita mengejar uang, mengejar jabatan, mengejar amplop, ketika mengejar kekuasaan, begitu mendapatkannya, kemudian kita sadar bahwa segala sesuatu itu tidak abadi. Apa yang terjadi kalau kita kehilangan uang yang kita dapatkan? Kita akan menjadi hancur, lemah. Ketika kita kehilangan jabatan yang sudah kita cari-cari, yang kita kejar-kejar, kita akan hancur, akan lemah. Karena kita menggantungkan tawakul kepada sesuatu yang tidak layak untuk kita bergantung kepadanya. Ini adalah ketergantungan yang tidak sehat. Du'ufa talibu wal matlub. Dan terkadang fenomena ini terjadi pada orang tua, ya, di mana banyak orang tua pada zaman sekarang itu menjadikan anak sebagai matlub mereka, sebagai investasi emosional mereka, satu-satunya tujuan hidup. Di mana ketika anak itu tidak hidup atau tidak melakukan apa yang mereka harapkan, maka orang tua itu akan merasa hidupnya berakhir, akan hancur. Oh, kenapa ya anakku ini seperti ini? Oh, aku bisa mati kalau kamu nggak melakukan yang aku inginkan. Aku akan kecewa kalau kamu tidak menjadi seorang dokter, tidak menjadi seorang sarjana, dan sebagainya macamnya. Ini merupakan sebuah krisis spiritual manusia, di mana kelemahan orang-orang yang beriman, bahkan orang-orang yang beriman, ya, anak katakan di sini, akan muncul ketika kita menggantungkan diri pada sesuatu yang fana. Sesuatu yang sementara itu kita jadikan tujuan utama. Ya, makhluk itu kita tekankan di sini sekali lagi adalah sosok yang lemah. Khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan memang defaultnya adalah sosok yang lemah. Ketika kita bergantung kepadanya, bergantung kepada anak, bergantung kepada orang tua, bergantung kepada syekh, bergantung kepada orang kepercayaan, maka kita akan menjadi lemah. Du'ufa talib wal matlub.
Dan Allah Subhanahu wa taala pada ayat selanjutnya memberikan pelajaran yang sangat tajam untuk manusia. Ya. Ma qadarullah haqq qadrih. Mereka orang-orang yang menggantungkan segala sesuatu kepada selain Allah, ma qadarullah haqq qadrih. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebagaimana mestinya. Innallaha laqawiyyun aziz. Padahal Allah itu adalah sosok yang sangat kuat dan sangat perkasa. Ya, mereka membuat perhitungan qadar terhadap hidup mereka, merencanakan strategi bisnis mereka, rencana politik, kalkulasi masa depan anak, dan yang lainnya. Tetapi mereka menghapus qadar Allah dari kalkulasi tersebut. Mereka tidak menempatkan Allah pada posisi yang seharusnya dalam hidup mereka. Ma qadarullaha haqqa qadrih. Ya, mereka tidak menjadikan qadar Allah sebagai prioritas. Mereka tidak bertawakul, berpegangan terhadap qadarullah, takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menutup ayat tersebut dengan dua sifatnya, innallaha laqawiyyun aziz. Padahal Allah itu adalah zat yang maha kuat, aziz, yang maha memiliki otoritas tertinggi. Berhala, makhluk, apapun itu adalah sesuatu yang lemah. Mereka tidak akan bisa menciptakan apapun, bahkan seekor lalat yang paling menjijikkan. Ya. Sebaliknya, ketika manusia menggantungkan atau bertawakul segala macam urusannya kepada Allah, maka ketahuilah bahwasanya Allah itu adalah qawi, sosok yang sangat-sangat kuat, yang sangat-sangat aziz, yang memiliki keperkasaan atau otoritas. Ketika seseorang memaksiati Allah, melanggar aturan Allah, maka Allah maha mampu untuk mengambil apa yang ada pada dirinya. Ya, apakah Allah mampu mengambil kekuasaannya Donald Trump sekarang? Tentu saja mampu. Toh Firaun aja dulu juga dibinasakan, dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang menciptakannya, menciptakan semuanya. Allah lah yang paling kuat di antara semua makhluknya. Ya. Jadi ketika matlub kita adalah ridho Allah, wajah Allah, maka Allah adalah sosok yang qawi, yang sangat kuat, yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Ya, jadi ketika kita bersandar atau matlub kita ini adalah Allah Subhanahu wa taala, kita juga akan menjadi sosok yang kuat menghadapi badai apapun. Mau perang dunia ketiga sekalipun, gak masalah. Mau badai ekonomi, kehilangan, kematian, semuanya tidak akan menjadi masalah besar bagi orang-orang yang beriman. Ya, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Karena rasa takut itu pasti adalah sebuah keniscayaan yang akan ditimpakan kepada manusia, di mana Allah akan menguji hambanya dengan rasa takut. Wal ju' dan rasa lapar. Wa naqsim minal amwali wal anfusi wal thamarat, dan kekurangan sedikit harta. Wal anfus, ya mereka bahkan akan diuji pada kehilangan dari diri mereka. Bapak ibu mereka, anak mereka, mereka akan diuji lewat hal tersebut. Wa thamarat, bahkan apa yang mereka hasilkan, buah dari segala macam perjuangan mereka. Wa basyiris sabirin, dan beri kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan orang-orang yang menjadikan Allah sebagai makhluknya, ketika ditimpa segala macam badai, mereka akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka meletakkan tawakul atau ketergantungan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah ta'ala menjadikan kita tidak seperti orang-orang yang mengejar hal-hal lemah seperti lalat, ya, dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang benar-benar mengagungkan dirinya sebagaimana mestinya. Qadarullaha haqqa qadarih. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.